Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lihat di sini ada tanaman cabai yang berbuah cukup lebat ya. Nah, ini ada yang unik ini, cabai ditumpang sarikan dengan singkong. Nah, kita lihat di sini ini cabai keriting ya, yang ditumpang sarikan dengan tanaman singkong tuh, singkongnya di sebelahnya kelihatan tuh batangnya. Nah, tapi ini hasilnya terlihat tanaman cabainya sepertinya kurang gizi ya, tanamannya kecil tapi buahnya lumayan bagus, lumayan lebat. Nah, model kenapa saya tumpang sarikan dengan singkong, saya pengen tahu nih bisa nggak sebenarnya. Ternyata bisa, tapi hasilnya ya seperti ini. Biar teman-teman lihat sendiri tuh. Pada satu produksi tidak bisa sebanyak tanaman cabai pada tanaman monokultur cabai satu hamparan. Ini lihat cabainya tidak sebanyak kalau dia ditanam monokultur ya, karena tidak bisa maksimal dia tumbuhnya ya. Kendalanya kalau singkong itu adalah tanaman yang rakus unsur hara, pertumbuhannya sangat cepat. Ini umurnya mirip ini singkong sama cabai ini. Jadi kalau seperti ini hasilnya pasti cabai kalah ya. Namanya juga percobaan ya, percobaan ngasal ini. Kita nggak pakai desain rancangan yang benar, tapi kita mencoba sebagai percobaan awal apakah bisa. Ternyata bisa ditumpang sarikan dengan singkong. Hanya saja cabainya tidak sebagus kalau monokultur ya. Dari contoh sederhana ini terlihat bahwa cabainya tetap bisa berproduksi, hanya tingkat jumlah produktivitasnya tidak setinggi kalau monokultur. Satu itu. Kedua, tinggi tanamannya juga tidak terlalu tinggi ini. Tingginya nggak terlalu tinggi sih, tinggi kalau monokultur yang jelas. Tingginya tidak setinggi monokultur tadi, lihat perbandingan dengan tangan saya ya. Tingginya pendek, tapi tetap masih bisa berproduksi walaupun tidak maksimal. Oke. Nah, untuk yang baris ini saya coba tumpang sarikan cabai rawit. Nah, kami coba cabai rawit di sini nih. Cabai rawitnya bisa berbuah. Tuh, lihat. Ada buahnya. Ada tetap. Ini singkongnya. Tuh tadi singkongnya ya. Nah, dan ini ada cabai rawit lagi. Tuh, ada buahnya kan, walaupun nggak banyak ya, tapi ada buahnya. Nah, ini adalah model tanaman multiple cropping dalam satu hamparan yang kita punya. Nah, pertanaman kayak gini memiliki beberapa keunggulan dan juga kelemahan ya. Oke. Keunggulannya, kita bisa panen banyak komoditi dari lahannya kita. Itu pertama. Kedua, pemanfaatan lahan lebih bisa dioptimalkan. Nah, ketiga, serangan hama penyakit itu bisa kita kurangi kegagalan panen akibat serangan hama penyakit yang menyerang tanaman kita. Misalkan singkong yang kita gagal panen, kita masih ada peluang untuk dapat panen dari komoditi kedua dan ketiga yang kita tanam bersamaan. Kalau contoh di tempat ini kita ada 3 komoditas, 2 cabai, 1 singkong. Nah, 2 macam cabai ini kita bisa panen kalaupun singkongnya mati, ataupun sebaliknya, cabainya mati, singkongnya bisa kita panen. Itu keunggulannya ya. Nah, itu keunggulan yang paling kelihatan. Dan masih banyak keunggulan lainnya, misalnya persebaran serangga di sini. Serangganya tidak homogen, satu jenis saja yang menyerang tanaman atau yang
hanya mengkonsumsi daun dari tanaman singkong, tapi di sini juga ada serangga yang mengkonsumsi daun dari cabai. Nah, ini sekarang penyakitnya nih cabai. Ini ada penyakit cabai ini, jelas ini cabainya sakit. Ya. Tapi tanaman yang satunya juga sakit ini, contohnya nih. Ini daun yang sakit ya, itu daun yang sakit ya. Dari singkong tuh, ini daunnya pada sakit. Nah, tetap aja seperti ini ada resiko seperti itu. Nah, pas panen singkong tuh hanya sekali, dicabut udah dibuang selesai, cabut tanamin lagi. Tapi kalau cabai bisa panen berkali-kali. Itu kalau panennya ya. Jadi masih ada beberapa keunggulannya, tapi kelemahannya juga ada model seperti ini. Perawatannya lebih repot. Ya jelas itu, perawatannya lebih repot. Kedua, terjadi kompetisi antar tanaman. Ya ini contohnya ini tadi. Kompetisinya tanaman yang kecil kalah, cabenya kalah sama singkong yang udah gede-gede ini. Oh, tuh. Ini singkong udah gede banget tuh. Ya. Ini kalau seperti ini kalah pasti nih, jangan kecil-kecil cabenya. Itu sudah pasti. Nah, itu kelemahannya ya yang udah bisa kita lihat. Jadi teman-teman kalau mau mempraktekkan seperti ini di halaman yang sempit bisa, tapi dengan cara prinsipnya satu. Cahaya matahari tetap bisa mengenai tanaman yang ditanam. Walaupun itu adalah di tanaman selak seperti ini ya. Cabai ini tetap masih dapat dapat sinar matahari walaupun tidak maksimal. Tapi dia masih tetap dapat. Kedua, pemberian haranya juga harus lebih banyak. Karena kebutuhan dua jenis tanaman lebih banyak daripada kebutuhan satu jenis tanaman. Ya, paling tidak itu yang harus diperhatikan. Dan pengendalian hama penyakit bisa diminimalisir kalau kita bisa mencegahnya dari awal. Oke. Dan pengolahan tanah itu sekaligus, itu lebih efisien jadinya. Itu yang perlu diperhatikan ya untuk teman-teman semua. Mungkin demikian dulu sedikit penjelasan dari saya tentang multiple cropping atau tumpang sari antara cabai dengan singkong. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.